Tiga. Assalamualaikum Bu Zul. Waalaikumsalam Bu Febri. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Febri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, sebelum kita melakukan pitching ya Bu, awalnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu. Pada pitching kita hari ini, pitch dan visi itu akan saya amati dan akan saya nilai Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutsista, apa belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Susi, dan juga bagaimana Susi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari pitch-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip pitching Bu ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada pitching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh Bu ya, dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kemudian terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam pitching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Nah, jadi nanti saya menjembatani gitu aja lah Bu, sehingga coach nanti bisa menemukan solusi-solusinya sendiri gitu. Oh iya Bu ya. Demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan pitchingnya terhadap pitchingnya. Siap Ibu, terima kasih. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum Pak Nur, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Kurang jelas Ibu. Maaf Ibu, suara Ibu agak putus-putus. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Bu, jelas Bu. Silakan Bu. Saya ulangi lagi Pak Nur. Gimana kabarnya anak-anak? Keluarga juga sehat Pak Nur? Alhamdulillah sehat semua Bu. Kemarin baru diajak jalan-jalan ke Taman Jodoh Bu. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita juga bisa ya Pak Nur diajak jalan-jalan. Oh boleh Bu, sangat senang sekali saya kalau bareng-bareng. Oke. Ada sesuatu yang ingin dengar nih Pak ya, ada sesuatu yang mau diceritakan ke saya Pak? Ya Bu, benar Bu. Kemarin kan saya sengaja meminta Ibu waktu Ibu ya untuk mendengarkan apa yang ingin saya utarakan Bu. Sebenarnya ada beberapa masalah terkait dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah Bu. Gitu Bu. Oke Pak, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Pak, mungkin cukuplah antara 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi apa yang mau disampaikan Pak Nur? Ya, Bu, tujuan kita ngobrol ini maksudnya Pak, iya? Ya Bu, jadi tujuannya agar saya nanti bisa menemukan paling tidak ada solusi Bu dari kendala yang saya hadapi, karena saya ini, rekan sejawat saya ini Bu, itu sangat sulit sekali untuk diajak kolaborasi Bu. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini kan kita butuh kolaborasi di antara rekan guru lainnya. Nah, cuman
rekan guru ini ketika saya ajak untuk melakukan kolaborasi kegiatan kurikulum Merdeka ini, dia sangat susah sekali Bu. Banyak sekali alasannya, kadang dia susah, nggak mau gitu kan, nggak mau, merasa tidak mampu dan sebagainya lah, seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak. Baiklah, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Bapak ini ada rekan guru yang sulit sekali diajak berkolaborasi, di mana kan untuk kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan lah istilahnya ya Pak ya berkolaborasi, sehingga terciptanya pembelajaran yang dibutuhkan, yang pas lah istilahnya buat anak didik kita. Betul sekali Bu. Dari kira-kira dari percakapan ini Pak ya, apa sih yang ingin Pak Nur dapatkan? Ya itu tadi Bu, solusi Bu. Jadi solusi dari Iya. yang kendala saya tadi Bu. Maksud saya nanti paling tidak saya dapat mengajak guru-guru itu untuk berkolaborasi, nggak seperti ini yang selama ini kan mereka itu sangat susah sekali diajak kolaborasi. Oh iya, jadi harapan Pak Nur adanya perubahan gitu Pak ya. Betul sekali Bu. Kira-kira nih, iya kira-kira Pak perubahan yang seperti apa kira-kira yang nanti diharapkan Pak Nur? Ya paling tidak mereka maulah diajak kolaborasi, walaupun mereka tadi kan ngomongnya nggak mampu, saya nggak bisa nih seperti ini, saya nggak bisa kalau mau ngikutin seperti itu kan. Kita kan sekarang basisnya kan teknologi Bu ya, semuanya kan IT ya, berbasis IT. Nah jadi mereka tuh mundur di situ gitu loh. Pengennya saya nanti ya mereka mau gitu loh, mau berkolaborasi walaupun mereka tidak berkompeten di bidang IT, tapi ketika berkolaborasi kan nggak harus mereka itu memegang IT-nya Bu. Mungkin bisa saja saya, tapi mereka sanggup mendampingi dan berkolaborasi seperti itu, sama-sama belajar. Gitu ya Pak ya. Kira-kira nih posisi saat ini Pak, dengan adanya guru yang kurang berkolaborasi, maksudnya guru kurang kolaborasi dengan yang lain, kira-kira masuk ke level berapa itu Pak? Kalau saya sih ya karena belum ada solusi Bu ya, ini masih ada di level 5 lah Bu. Saya tuh inginnya mereka aktif gitu loh, aktif agar nanti bisa solid gitu kolaborasi kita di sekolah gitu. Gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, di kondisi sekarang kan levelnya 5. Kira-kira di level berapa nih yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang lebih maksudnya intens lah kolaborasinya dengan rekan guru. Iya Bu, saya sih pengennya paling tidak ada di 7 lah, di 7 itu sudah lumayan sekali Bu. Jadi mereka kan nggak harus 100% lah ya menurut saya. Yang jelas mereka itu bisa mengikuti saja lah, itu sudah syukur alhamdulillah. Tapi kan selama ini mereka mengikuti saja enggak gitu loh. Jadi bagaimana mau kita berjalan bareng gitu kan, seperti itu. Iya gitu ya Pak ya. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu apa Pak? Kalau saya sih selama ini saya sudah mencoba untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, bagaimana solusinya mengatasi guru tersebut. Nah, cuman kepala sekolah tersebut sudah melakukan pendekatan dan maksudnya kepala sekolah sudah berbicara dengan guru tersebut agar ikut gitu loh, ikut bersama-sama kita. Cuman kenyataannya masih belum ada perubahan di situ Bu. Gitu ya Pak ya. Mungkin untuk melakukan selain menyampaikan berdiskusi dengan kepala sekolah, mungkin ada cara lain gitu Pak selain dengan menyampaikan berdiskusi dengan kepala sekolah tadi? Ya Bu, rencana saya mungkin gini aja Bu ya, saya coba melakukan pendekatan kepada beliau yang bersangkutan ya, guru tersebut yang tidak mau diajak kolaborasi. Saya kan tadi kan dia itu bilang kemarin tuh, dia bilang saya tuh nggak bisa IT, saya nggak bisa ngikuti gitu kan. Nah nanti mungkin saya akan meluangkan waktu ya,
meluangkan waktu untuk mereka guru-guru terutama yang tidak kolaborasinya IT-nya kurang, itu saya akan mencoba menyiapkan waktu untuk bersama-sama belajar. Jadi saya nanti akan mencoba memberikan pendampingan di bidang IT, Bu. Oh ya, berarti paling tidak peningkatan kompetensi dengan bimbingan Pak Nur untuk latihan-latihan biar lebih ahli di bidang IT itu ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu, betul sekali. Oke. Berarti Pak Nur setelah melakukan itu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi, kira-kira nih kapan akan dilaksanakannya? Ini saya justru setelah ini, setelah berdiskusi dengan Ibu, kayaknya saya termotivasi untuk melakukannya nanti besok ya. Besok ini kan hari ini sudah ulangan nih, masih ulangan. Iya. Nanti mungkin kalau sudah selesai ulangan, paling cepat lah besok lah saya akan mencoba menyampaikan dulu kepada guru-guru yang lain di sekolahan bersama dengan kepala sekolah tentang program yang saya rencanakan tadi, yaitu mengadakan bimbingan teknis mengenai penggunaan IT lah, paling tidak seperti itu, yang sederhana-sederhana saja kepada mereka, supaya nanti dari awal mereka bertahap, lama-kelamaan kan dia nanti terbiasa untuk bisa. Itu. Oke, gitu ya Pak. Kira-kira nih dari percakapan kita Pak, apa yang Pak Nur dapatkan? Ya, ternyata dari ini Bu, kita sudah diskusi tadi, ternyata ada saya punya ide baru mengenai bagaimana sih mensiasati mereka yang tidak mau diajak kolaborasi, yang ternyata takut dengan kemampuan IT-nya mereka. Nah, ini saya punya ide untuk membuat kegiatan khusus mereka di akhir kegiatan pembelajaran setelah pulang semua anak-anak, untuk mengadakan semacam pelatihan kepada mereka dari hal-hal yang mudah lah, agar nanti mereka sudah terbiasa dengan IT dan akhirnya mereka maulah diajak kolaborasi ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Alhamdulillah Pak Nur, ya berarti sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan yang luar biasa itu tadi ya Pak, dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru yang tadi katanya kurang IT-nya Pak Nur ya. Ya, betul Ibu. Saya tunggu Pak ya kabar baiknya dari Pak Nur setelah melakukan pendampingan istilahnya Pak ya. Ya. Dari cerita Pak Nur nih, nanti saya ingin mendengarkan kabarnya lagi. Ya Bu, ya Bu. Mungkin Pak, percakapan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga rencana Pak Nur untuk memonitoring untuk berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal, sehingga rekan-rekan yang tadi nih yang alasannya katanya kurang IT bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Nur. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke Pak, semoga kita bisa ngobrol lain di kesempatan yang lain maksudnya. Terima kasih Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jul. Waalaikumsalam Bu Febri. Bu Jul tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Nur. Iya Bu nih, alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan?
Dari coaching ini, saya sudah melakukan dengan alur tirta, Bu, di mana, ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang terakhir, Bu, ya. Dan, apa namanya, mendorong coachee menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke, Bu Jul, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu Jul sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Pak Nur, sehingga Pak Nur menemukan solusinya pada permasalahan tersebut. Dan juga tadi coaching sudah dilakukan dengan prinsip prinsip coaching ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Masalahnya takutnya nih kalau kita kurang memahami proses tirta, malah kemana-mana coachingnya, bukan malah solusi yang didapat gitu, Bu. Benar sekali Bu. Baik Bu ya. Terima kasih Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Ibu. Terima Demikian kasih. lagi observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi saya. Saya rasa saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi